Apa contoh penetapan dalil atau penetapan hukum langsung dengan nas dalil tanpa membutuhkan kaidah dan interpretasi? Nah, ada yang bisa memberi contoh? Tadi pembahasannya telah diungkapkan oleh Rifki Firdaus. Nah, sekarang Seperti ini saat yang lain contohnya pengharaman bangkai. Ya. Yang lain silakan. Selain Rifki. Ini sudah bergabung. Siapa? Citra ya. Citra Salma Salsabila. Apa kabar Citra Salma Salsabila? Alhamdulillah baik Ustaz. Iya, Anti masih menyimpan catatan pekan lalu enggak? Metode penetapan hukum di dalam Islam secara garis besarnya ada 3. 1, penetapan hukum berdasarkan nususnya, berdasarkan redaksi dalil. Anti bisa memberi contoh? Coba memberi contoh suatu hukum ditetapkan berdasarkan dalilnya. Oleh Citra, silakan. Belum ketemu ya catatannya ya Citra ya. Saya ulangi lagi. Penetapan dalil atau penetapan hukum yang langsung berdasarkan dalilnya. Bukan berdasarkan perumusan dari kaidah-kaidah teori-teori fikih. Contohnya adalah seperti penetapan haramnya 4 hal di dalam Al-Quran, yaitu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighuirillah. Diharamkan kepadamu al-maitatu bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir daging babi, wama uhilla lighuirillah dan apa yang disembelih bukan untuk Allah dan bukan dengan nama Allah, seperti sembelihan sesajen buat laut, sesajen buat patung, sesajen buat bangunan. Nah, ini semuanya kategorinya adalah kategori kesyirikan. Maka ini haram. Nah, penetapan haramnya langsung dari nas Al-Quran, hurrimat alaikum, diharamkan. Begitu pula tentang haramnya riba dan halalnya jual beli. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, ini namanya penetapan hukum langsung dari nas dalil. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Ya. Baik. Nah, yang kedua, penetapan hukum yang berdasarkan kaidah usul fikih dan kaidah fikih. Kaidah usul fikih dan kaidah fikih. Jadi dalil itu membutuhkan penjelasan melalui kaidah usul, kaidah fikih. Umpamanya Al-Quran menyebutkan sesuatu. Al-Quran menyebutkan sesuatu perintah atau menyebutkan suatu larangan. Maka itu membutuhkan kaidah usul fikih dan kaidah fikih. Kaidah fikih dan kaidah usul fikih.
tidak langsung kepada dalil. Di dalilnya butuh ada perumusan kaidah. Umpamanya ketika Al-Quran memerintahkan mencatat segala transaksi jual beli. Nah, dalam apa itu? Dalam surah Al-Baqarah kan? Dalam surah Al-Baqarah, Al-Quran menetapkan tentang hukum mencatat jual beli. Di mana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, kalau kalian berjual beli sampai suatu waktu ditentukan, nah maksudnya adalah berhutang piutang, faktubuhu, maka catatlah oleh kalian. Nah, perintah catatlah oleh kalian ketika berjual beli, catatlah oleh kalian ketika berjual beli, itu adalah perintah. Tapi perintahnya ini tidak menyebutkan wajib, apa sunnah, apa anjuran saja, mustahab, apa mubah. Nah, maka para ulama menyelidiki perintah itu dengan kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Setelah diteliti kaidah-kaidahnya, maka para ulama menetapkan bahwa ayat di situ adalah perintah anjuran, bukan perintah wajib. Maka karena bersifat anjuran bisa menjadi wajib apabila hutang piutang itu besar, penting, dan jangka waktu yang cukup panjang yang bisa menyebabkan seseorang lupa terhadap transaksi hutang piutangnya dan jual belinya yang besar itu. Sedangkan yang kedua, para ulama menyatakan selain daripada jual beli hutang piutang yang besar, yang penting, yang lama, maka itu tidak wajib. Tetapi anjuran saja untuk kehati-hatian. Maka kalau seseorang sudah saling memaklumi, saling mengetahui, saling percaya, maka cukup itu tidak dicatat juga. Yang penting ada saksi. Nah, jadi saksinya itu yang wajib. Agar mengingatkan jika terjadi lupa. Nah, kenapa terjadi perbedaan penafsiran ini? Karena ayat itu hanya bersifat perintah, tapi tidak menetapkan hukum. Hukum itu kan wajib, sunnah, haram, makruh, gitu. Sedangkan Al-Quran di ayat itu hanya memerintahkan tulislah. Nah, tidak mengacu kepada apakah wajib atau tidak. Maka yang keluar kaidah. Itu sebabnya kenapa dalam fikih banyak ditetapkan oleh kaidah-kaidah. Maka ada kaidah al-umuru bimaqasidiha, setiap urusan tergantung niatnya. Kemudian ada al-yakin la yuzalu bisyak, yakin tidak mengalahkan yang ragu. Kemudian ad-daruratu tubihul mahdurat, kedaruratan itu menghalalkan, membolehkan yang darurat. Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan itu membawa kemudahan. Itu namanya kaidah-kaidah. Nah, banyak hukum di dalam syariat Islam itu berdasar kaidah. Berdasar kaidah. Maka kalau saya tanya kepada antum, apa hukumnya? Apa hukumnya berusaha atau berbisnis menjadi penyedia layanan transaksi atau jual beli melalui elektronik? Nah, jadi jual beli
digital. Atau yang kedua, apa hukumnya bertransaksi berjual beli dengan e-money, dengan uang elektronik, sehingga uangnya itu tidak bisa dipegang. Nah, ketika antum ditanya hukumnya seperti itu, apa jawaban antum? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Mungkin telah dibahas ya. Apa hukumnya berbisnis dan bertransaksi berjual beli melalui e-money, uang elektronik, dan bertransaksi juga melalui elektronik, tidak bertemu, tidak berjumpa. Apa hukumnya? Ada yang tahu? Anwar? Menurut antum apa hukumnya bertransaksi berjual beli melalui elektronik? Kan sekarang udah berjalan ini. Kita semua transaksi melalui elektronik. Ada yang melalui Shopee, Bukalapak, ya, melalui Blibli, Tokopedia dan segala macam. Apa hukumnya? Boleh. Antum. Hukumnya apa menurut antum? Boleh aja, Ustaz. Boleh. Nah, ketika antum berpendapat boleh, kira-kira apa dasar argumen, dasar berhukumnya? Kalau jual beli misalnya transaksi itu kan, Ustaz, yang itu ada rukunnya. Salah satu yang saya ingat yakni barang itu tidak boleh namanya goror gitu. Tidak jelas, harus jelas akan barangnya. Terus itu aja sih saya ingat saya, Ustaz. Ya, itu syarat halalnya transaksi itu tadi tidak mengandung goror, itu salah satunya. Ya. Tapi rukun utamanya transaksi apa? Rukun utamanya transaksi? Rukun utamanya transaksi kan adanya keriduan dua pihak kan? Ya, keriduan dua pihak. Keriduan dua pihak, jelas barang yang ditransaksikannya, ya kan? Iya, Ustaz. Jelas barang yang ditransaksikannya. Kemudian syaratnya tidak mengandung goror, tidak mengandung riba, tidak mengandung judi atau maisir. Nah, sama ini juga berakal. Ya. Berakal, harus berakal juga. Ah, itu berarti pelakunya kan? Iya, pelakunya harus berakal. Iya, itu namanya ini pembahasannya itu tentang syarat atau rukun akad. Rukun akad itu ada ijab, ada qabul. Ijab itu adalah dari penjual, qabul dari pembeli. Nah, syarat ijab qabulnya adalah kedua-duanya harus berakal, ya kan? Dewasa. Mantap. Nah, yang dimaksud oleh saya, pertanyaannya apakah itu dalil atau kaidah namanya? Kaidah juga. Kaidah. Berarti kita menetapkan hukum itu berdasar apanya tadi? Dalil. Berdasar kaidah atau berdasarkan dalil? Dalam hal jual beli elektronik. Kaidah. Berdasarkan kaidah. Jadi kita berani mengatakan bahwa jual beli melalui elektronik adalah mubah, ya kan? Boleh. Boleh, ya. Apa alasannya? Berdasar kaidah. Berdasar kaidah fikih, usul fikih, yaitu segala akad jual beli, segala akad atau jual beli adalah halal, adalah mubah, selama tidak mengandung unsur goror, riba, maisir, ya kan? Nah, itu namanya cara berdalilnya gimana? Cara berdalilnya dengan pendekatan apa? Pendekatan
kaidah. Karena kita tidak mengatakan bolehkah jual beli melalui elektronik, boleh, mana dalilnya? Ada nggak di Al-Quran dan hadis? Nggak ada kan? Di Quran dan hadis nggak ada langsung kan? Ya. Nah, maka berarti kita berdalil bukan langsung dengan nasnya kan? Bukan langsung dengan dalilnya, tapi dengan apa? Kaidahnya. Dengan kaidah. Nah, itu yang disebut dengan menetapkan hukum berdasarkan apa? Kaidah. Menetapkan kaidah. Maka ketika kita menetapkan hukum-hukum dalam jual beli, itu kebanyakan berdasarkan dalilnya langsung atau berdasarkan kaidah-kaidah dari dalil. Maka jawabnya adalah apa? Berdasarkan kaidah-kaidah dalil. Nah, itu harus paham. Ini pentingnya di hukum ekonomi syariah ini, antum menguasai cara berdalil ini. Karena cara berdalil dalam hukum ekonomi syariah itu kebanyakannya mengacu kepada kaidah-kaidahnya. Sebab dalil-dalilnya di masa Nabi itu, di masa sekarang sudah nggak ada kasus-kasusnya. Maka yang kita pakai adalah kaidah dari dalil tadi. Maka asalnya muamalah, asalnya transaksi, asalnya jual beli adalah mubah. Nah, maka kembali ke kaidah. Apa kaidahnya? Al aslu fil muamalati wal uqudi al ibahatu. Asalnya dari jual beli, asalnya dari transaksi-transaksi adalah halal. Hatta yakuma dalilu ala tahrimihi, sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, itu kaidah apa dalil? Al aslu fil muamalati wal uqudi al ibahah. Itu namanya dalil apa kaidah? Kaidah kan? Kaidah. Berarti kita berdalil dengan apa namanya? Dengan berhukum dengan kaidah. Kaidah dalil. Nah, kenapa boleh berhukum dengan kaidah dalil? Karena kaidah-kaidah itu adalah hasil penyimpulan daripada dalil, begitu. Dalilnya tidak langsung menyebut begitu, tetapi disimpulkan dengan kaidah. Ini pentingnya menguasai rumusan kaidah. Kaidah disebut dengan teori, rumusan, patokan gitu ya. Maka banyak kaidah-kaidah usul fikih yang harus dikuasai oleh antum. Seperti tadi, contoh kaidah besar itu dalam fikih, dalam usul fikih ada 5. Pertama, al-umuru bimaqasidiha. Kaidah penting dalam fikih. Al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan tergantung maksudnya, niatnya. Yang kedua adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan membawa kemudahan. Yang kemudian yang ketiga adalah al-yaqinu la yujalu bisyak. Keyakinan tidak mengalahkan yang ragu. Maka kalau kita melihat sesuatu kasus, tidak ditemukan dalilnya langsung, maka dikembalikan pada kaidahnya dulu. Jadi kalau saya bertanya ya, ini kasus, jadi langsung ke kasus biar antum umpamanya memahami bedanya berhujah dengan dalil langsung dengan nas atau berhujah dengan kaidah dalil, Kalau seseorang umpamanya dirampok ya, seseorang dirampok harta bendanya, lalu dia terancam jiwanya, maka boleh nggak orang itu membunuh orang yang merampoknya, atau dia boleh nggak dia melumpuhkan? Kalau nggak bisa melumpuhkan, terpaksa membunuhnya, boleh nggak seorang yang dirampas dia
membunuh perampoknya. Kemudian apakah dia dihukum qisas atau tidak? Nah, ini contoh kasus. Ada yang bisa menjawab itu? Apa Arwan, silakan. Boleh Ustaz. Menurut antum boleh. Nah, sekarang Ustaz tanya, apa dasarnya atau dalil hukumnya apa? Kalau di hukumnya itu melindungi diri. Ya? Ini kan melindungi diri ya. Iya, melindungi diri. Sementara kisos itu kan membunuh kalau nggak ada apa namanya, nggak ada sebab ya. Jadi kan Nggak. kesengajaan. Iya. Nah, maksud saya cara berargumennya itu berdasarkan kaidah apa coba? Oh, kaidah. Apa Ya. kaidahnya? Hah? Keyakinan mengalahkan keraguan. Itu tepat apa tidak? Kan asalnya membunuh, menganiaya orang, melukai orang haram kan? Haram Ustaz. Haram. Nah, sekarang orang mau dirampok, mau dirampas hartanya. Jadi boleh itu menganiaya orang. Jadi boleh dia membunuh. Masuknya kaidah yang mana? Jadi membolehkan yang dilarang. Masuknya kaidah mana? Kesulitan Yang Kesulitan membawa kemudahan. Kurang tepat apa yang boleh? darurat Ustaz. Nah, itu namanya darurat. Itu kaidah namanya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Situasi darurat itu apa artinya darurat? Terdesak kan? Terpaksa. Situasi terpaksa darurat membolehkan yang dilarang, yang diharamkan. Ini kaidahnya. Adapun dalilnya itu sendiri diambil dari mana coba? Dalil darurat ini diambil dari mana? Kan di dalam Al-Quran bangkai haram, betul? Betul Ustaz. Kemudian darah haram, daging babi haram. Tapi kan Al-Quran mengatakan pamani turro goyro bagin wala adin wala isma alaih. Ya, pamani turro goyro bagin wala adin wala isma alaih. Apa artinya? Dalam surah Al-Maidah itu ayat yang kedua. Pamani turro, siapa yang terpaksa. Pamani turo, siapa yang terpaksa. Nah, dari kalimat ituro itu timbul istilah darurat. Bahasa kitanya sudah jadi darurat juga kan, jadi bahasa Indonesia kan. Darurat itu artinya emergensi. Pamani turo, siapa yang terpaksa. Goyro bagin wala adin, tanpa melampaui batas dan bukan untuk bermusuhan, menentang. Fala isma alai, maka tidak berdosa baginya. Nah, jadi dari situ timbullah kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurah. Kalau begitu berarti keterpaksaan, kedaruratan jadi membolehkan yang diharamkan. Paham tuh? Paham Ustaz. Nah, jadi dan makanya belajar materi ini harus betul-betul konsentrasi, concern ya. Jadi itu namanya berdalil dengan kaidahnya. Dalilnya berbicara tentang haramnya bangkai, haramnya darah, haramnya daging babi. Tapi dibolehkan kalau terpaksa. Nah, kan gitu tuh dalilnya. Dari dalil itu muncullah kaidah. Apa kaidahnya itu? Kaidahnya itu adalah berarti ad-daruratu tubihul mahdzurah, kemadorotan membolehkan yang dilarang. Nah, maka dari kaidah itu setiap ada kemudorotan yang menimbulkan kebinasaan pada manusia, jadi
diterapkan kaidahnya. Jadi yang diterapkan jadi dasar hukum itu kaidahnya, tidak langsung dalilnya. Itu maksudnya. Jadi asalnya membunuh, asalnya menganiaya haram. Tapi kalau orang terpaksa karena dia justru yang terancam, kalau dia tidak menganiaya orang itu membunuh dirinya. Terpaksa dia lumpuhkan, dia patahkan tangannya, dia lukai kakinya supaya dia tidak bisa menyerang dan merampas hartanya. Nah, itu jadi tidak terkena hukum. Kenapa? Karena dia darurat. Darurat itu kaidah apa dalil? Kaidah. Kaidah itu diambil dari dalil, cuma tidak langsung dalil. Kalau ditanya dalilnya nggak ada. Dalilnya umpamanya boleh kamu menganiaya, boleh kamu membunuh. Kalau kamu dirampok, kalau kamu dibegal, nggak ada dalilnya begitu. Tapi ada kaidahnya dari dalil-dalil. Itu contoh yang lain. Ini berbicara kaidah. Upamanya seorang muslim yang hidup, ya, orang muslim yang hidup di negara komunis, di Cina, di Rusia, ya kan? Atau negara-negara liberal. Nah, kemudian mereka itu tentu saja kesehariannya bergaul dengan orang-orang yang non-muslim, bahkan mereka ateis, tidak beragama. Maka tentu saja ketika dia berjual beli, bertransaksi, ya, menggunakan uang mereka. Lalu yang kedua, ketika mereka umpamanya bertransaksi, menyimpan uang, mentransfer uang, kemudian mendepositokan uang, pasti menggunakannya adalah lembaga-lembaga keuangan yang ribawi. Nah, Ustaz tanya, hukum riba apa hukumnya? Haram kan? Hukum riba, hukumnya haram. Nah, sekarang orang yang tinggal di situ bagaimana? Bertransaksi dengan riba dalam kondisi seperti itu, boleh apa tidak? Dalam kondisi seperti itu dia jadi boleh. Karena tidak ada lagi sarana yang dia bisa pakai kecuali lembaga keuangan yang riba itu. Sementara kalau dia tidak melakukannya, dia tidak ada jalan yang lain karena dia hidup di negara yang ateis. Maka ini pun masuk ke dalam kategori kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurah. Nah, kalau al-yakin la yuzalu bisyak, yang yakin itu tidak mengalahkan yang ragu. Contohnya begini, antum berangkat dari rumah, telah berwudu, telah mandi, menuju untuk melaksanakan sholat ke masjid. Lumayan cukup jauh, 1-2 kilometer, Pak, naik motor atau jalan kaki. Setelah sampai di masjid, antum ragu, saya di perjalanan batal apa tidak? Nah, maka antum harus berburu lagi apa tidak? Ini bagaimana nih pendapat antum? Siapa ini baru gabung? Muhammad Hadra. Apa kabar Muhammad Hadra? Muhammad Hadra. Mana Muhammad Hadra? Ini Muhammad Hadra siapa nih? Yang baru gabung ya? Ya, Ustaz. Iya, antum tinggal di mana Muhammad Hadra? Di Lampung. Oh, di Lampung. Kemarin Ustaz ke Lampung. Nggak sempat ketemu ya. Karena Lampungnya jauh ya, bukan di mana Lampungnya, di Metro atau di Lampung Tengah apa Lampung Timur? Lampung Tengah, Bandar Jaya. Oh, di Bandar Jaya ya. Nah, Ustaz tanya, kalau antum sudah mandi, sudah berwudu, mau ke masjid ya. Lalu sampai di masjid antum ragu, batal apa tidak nih? Antum wudu lagi apa tidak? Tidak, Ustaz.
Kalau ragu. Apa dasarnya? Dulu pernah Dalil baca apa kaidah. kaidah? Berdasar dalil apa dasar kaidah? Dasar kaidahnya, Ustaz. Apa kaidahnya? Kalau ragu-ragu itu dari setan, Ustaz. Lanjutin aja. Itu bukan kaidah kalau ragu dari setan. Nah, kaidah fikihnya adalah al yakin la yuzalu bisyak. Yang yakin tidak mengalahkan yang ragu. Nah itu. Yang yakin tidak mengalahkan yang ragu. Yang yakin itu batal apa wudu? Wudu. Wudu, karena antum dari rumah udah berwudu kan? Antum dari rumah udah mandi, udah berwudu, lalu jalan. Sampai di masjid, ragu tadi di jalan batal apa tidak. Jadi yang yakinnya apa yang yakin? Ambil Yang yakin sudah mandi dan sudah wudu kan? Yang ragunya yang mana yang ragunya? Yang batal kan? Nah, maka berarti ketika antum ragu, ini sudah saya batal apa tidak? Maka yang sah adalah antum tetap suci. Maka antum meneruskan sholatnya karena antum yakin di rumah sudah mandi, sudah wudu, dan antum ragu batalnya. Jadi yang ragu itu batal. Sebaliknya sekarang ditukar nih, sekarang ditukar. Antum berangkat ke masjid. Sementara antum dari rumah belum mandi, belum berwudu. Sampai di masjid ragu, saya tadi wudu apa tidak? Maka yang diambil yang mana? Yang ragunya. Yang bukan yang ragu, yang yakin diambil tetap. Yang diambil tetap yang yakin. Mana yang yakin? Sudah mandi apa belum? Belum. Belum, kan berangkatnya memang belum wudu, belum mandi. Yang diragukan ya berarti kan wudunya. Kalau tadi yang diragukan kan batalnya. Sekarang yang diragukan justru wudu. Ini saya sudah wudu apa belum? Berarti yang ragunya wudu. Belum. Nah, itu namanya kaidah. Itu namanya berdalil dengan kaidah. Memahami kaidah ini sangat penting di dalam hukum Islam. Karena itu salah satu metode penetapan hukum. Penetapan hukum itu banyaknya berdasar kaidah. Nah, penetapan kaidah yang tidak tepat inilah kemudian sering menyebabkan jadi perbedaan hukum. Contoh, kaidah ini. Kaidah itu banyak sekali dalam fikih. Ada kaidah kebahasaan, ada kaidah rumusan-rumusan fikih, ada kaidah mutlak muqayyad, ada kaidah mujmal mufassal, ada kaidah am dan khusus, ada kaidah tentang nasah mansuh, itu semuanya kaidah. Kaidah. Nah, ini untuk membedakan, untuk cara antum nanti menganalisis, membahas tentang suatu hukum, suatu hukum. Terutama ini hukum-hukum di bidang muamalah. Nah, di bidang muamalah itu harus memahami betul kaidah-kaidah fikih muamalah. Karena akan banyak hukum yang ditetapkan oleh kaidahnya. Contoh yang lain ya, contoh yang lain tentang penerapan kaidah sebagai penetapan dalil. Jadi penetapan hukum berdasarkan kaidah-kaidahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashrobanna ahadukum qa'ima. Apa artinya la yashrobanna ahadukum qa'ima? Citra, masih mendengar Citra? Nah, janganlah kamu minum sambil berdiri. Hadis itu berarti larangan apa? Minum sambil berdiri. Pertanyaannya, minum sambil berdiri itu apa hukumnya? Haram apa makruh? Apa mubah? Nah, itu kan dalil itu, hadis itu belum menjadi hukum. Tapi hadis itu baru jadi norma hukum. Nah, hukum dengan norma hukum beda.
artinya hadis itu melarang seseorang minum sambil berdiri. Betul? Betul, Ustaz. Betul. Pertanyaannya, apakah hadis itu menghukumi haram minum berdiri? Belum, Ustaz. Nah, belum. Kenapa belum? Karena nggak ada kalimat pengharamnya, Ustaz. Karena nggak ada kalimat haramnya, baru melarang aja kan? Ustaz. Nah, sekarang Ustaz nanya, menurut Arwan, itu jatuhnya ke haram apa ke makruh? Kalau saya ke makruh, Ustaz. Apa dasarnya? Apa dasarnya, Arwan? Ke makruh. Ada yang bisa menjelaskan, menguraikan? Kata Arwan itu jatuhnya ke makruh. Ada yang berpendapat lain bahwa itu jatuhnya ke haram. Berarti kalau antum minum di warung berdiri itu dosa tuh, haram. Muhammad Hadra punya pendapat, Ustadz menginginkan suasana kuliah kita ini hidup gitu kan, walaupun memang agak susah di via Zoom ini ya, supaya betul-betul langsung dipahami dan bisa dipraktekkan menjadi bekal analisis antum sehingga nanti terbiasa. Ada yang bisa menjelaskan? Ilham Gutawa, ada Ilham Gutawa? Ilham nyimak nggak ini Ilham? Jangan-jangan HP-nya di-on-kan, antumnya kemana ini? Pergi nih. Ilham hadir nggak antum? Wah, Ilham Gutawa ini cuma hadir HP-nya ini. Ya, Faiz Ramadan. Faiz Ramadan. Nah, Ustaz, Aku lagi acara apa? lagi ada bantu Umi jualan, Ustaz. Oh, terganggu nggak ini? Sekarang lagi perjalanan, ada keperluan ngambil barang sih, Ustaz. Nggak masalah, Ustaz. Oke, kalau gitu. Antum daerah mana tinggal? Bekasi? Jakarta Selatan, Ustaz. Hah? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke, ganti dulu yang lain. Imam Haris, antum bisa menjelaskan? Muhammad Azam. Izin jawab ya. Ya, Muhammad Azam. Ya. Anak Maulana, Ustaz. Menurut antum haram apa ini? Makruh, Ustaz. Makruh. Nah, Ustaz tanya tadi alasan makruhnya apa? Iya, tapi untuk mengetahui larangan itu jatuh pada makruh atau haram kan butuh kaidah. Ya kan? Ustaz, boleh diulang, Ustaz? Nabi pernah minum berdiri, betul kan? Berarti ada larangan Rasulullah dilanggar oleh Rasul sendiri. Betul. Nah, maka itu kaidahnya apa? Asal daripada larangan haram, betul kan? Kecuali ada dalil yang memalingkan. Oh, ini Ustaz. Ya. Al-masyaqqatul tajlibul taisir, kesulitan menuntut kemudahan. Kesulitan menuju kemudahan. Berarti kalau minumnya sulit berduduk, boleh berdiri gitu. Apakah itu kaidahnya al-masyaqqatul tajlibul taisir atau kaidahnya adalah asalnya perintah adalah haram? Asalnya perintah adalah
asalnya larangan adalah haram. Kecuali ada dalil yang memalingkan, maka jadi makruh. Asalnya larangan Rasul minum, itu jadi haram. Tapi ternyata Nabi sendiri pernah minum berdiri. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan larangan itu bukan haram. Karena nggak mungkin Nabi melanggar apa yang beliau haramkan. Betul nggak? Betul. Nah, itulah namanya kita menggunakan dalil itu pakai kaidah gitu. Banyak orang yang berdalil tanpa kaidah, akhirnya asal lihat orang minum berdiri langsung mengatakan apa? Haram. Langsung mengecam orang itu, kamu ustadz kok minum sambil berdiri, itu ustadz haram itu. Ustadz syaiton. Nah, ini karena apa? Karena orang berdalil tidak menggunakan kaidah. Inilah pentingnya kaidah. Jadi tidak setiap perintah, tidak setiap larangan otomatis perintah kepada wajib, otomatis larangan pada haram. Tetapi harus dilihat kaidah-kaidahnya. Maka ketika antum katakan minum sambil berdiri adalah makruh, karena Nabi pernah melakukannya sambil berdiri. Para sahabat pun pernah melakukan berdiri. Berarti apa kaidahnya? Asalnya perintah, asalnya larangan adalah haram. Kecuali ada dalil yang memalingkan. Nah, ini ada dalil yang memalingkan bahwa Nabi pernah berdiri. Begitu cara berargumentasinya. Paham ya? Oke, nah sekarang lanjut pada yang ketiga. Nah, pada yang ketiga. Cara berdalil dengan makosid syariah. Apa cara berdalil dengan makosid syariah itu? Yaitu berdalil dengan melihat tujuan daripada syariat. Karena suatu dalil itu ada kaidahnya, ada makosidnya, tujuan. Nah, para ulama telah merumuskan makosid syariah, tujuan syariah itu ada berapa coba? Ada yang pernah tahu? 5 Ustaz. Tujuan utama syariah itu ada berapa? Ada berapa? 5 Ustaz. Coba terangkan, Arwan. Menjaga agama, Ya. melindungi jiwa ya, Ya. menjaga harta, Ya. keturunan, Ya. menjaga akal. Akal. Nah, jadi melindungi jiwa, melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal. Ini berurutan. Melindungi harta, melindungi keturunan. Hifdul din, melindungi agama. Jadi agama diturunkan untuk melindungi agama itu sendiri. Maksudnya agar manusia tidak terjerumus kepada kekufuran, tetapi agar manusia tetap di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama itu diturunkan untuk menyeru manusia tetap dalam ketauhidan. Maka setiap orang yang menyimpang keluar dari agama tauhid, yang murtad dalam Islam, itu dihukum berat. Karena memang tujuan agama adalah melindungi agama itu sendiri, yaitu melindungi akidah manusia. Itu kalau hukum mati gimana, Ustaz? Ya, Itu katanya hukum mati ya Ustaz. Itu masih diperdebatkan, itu gimana Ustaz? Yang murtad itu. yang murtad itu, nah itu diperdebatkan mengenai hukumannya. Ada yang mengatakan dia diperintah bertaubat selama 3 hari 3 malam. Kalau tidak bertaubat 3 malam, maka dia dihukum mati. Ada yang mengatakan tidak dihukum mati karena dia dihukum mati itu kalau murtadnya dia bergabung kepada kafir
menjadi mata-mata muslim, menjadi mata-mata kepada negeri Islam. Nah, dia menjadi mata-mata kafir kepada negeri Islam. Baru itu menjadi apa namanya? Menjadi dihukum mati. Tapi kalau tidak ada hukum mati. Itu terjadi ikhtilaf. Nah, karena terjadi ikhtilaf, itu kembali lagi pada pembahasan kaidah tadi. Tapi dari segi makosid, tujuan syariah. Yang kedua, makosid syariah itu adalah tujuannya melindungi, yaitu keselamatan jiwa. Agar orang tidak saling membunuh, maka ditetapkan hukum qisas. Agar tidak terjadi penzoliman, maka jadikan qisas. Maka orang wajib tolong-menolong melindungi jiwa manusia. Begitu pula melindungi akal. Maka supaya tidak manusia merusak akal, diharamkan segala yang memabukkan. Didorong menuntut ilmu, makanan yang bergizi agar orang cerdas berpikir. Kemudian melindungi harta benda, maka orang suruh bekerja. Diharamkan mencuri, merampas, merampok, manipulasi, korupsi, dan seterusnya. Dan melindungi keturunan. Maka Islam memerintahkan orang berkeluarga. Agar dengan berkeluarga itu seseorang berketurunan yang sah. Maka diharamkan segala macam perzinaan. Untuk melindungi keluarga itulah maka diterapkan hukuman cambuk dan hukuman rajam bagi orang-orang yang melakukan penyelewengan seksual, melakukan perzinaan. Nah, itu namanya makosid. Nah, kalau sekarang umpamanya kita belajar tentang ekonomi syariah, itu masuknya kepada makosid yang mana itu, ekonomi syariah itu? Masuknya adalah ke Menjaga harta. Menjaga harta, hifdul mal, menjaga harta. Maka agar harta bisa terlindungi, agar harta bisa terjaga, maka wajib harta itu dilindungi kepemilikannya. Maka ketika orang mau mengambil harta orang lain harus dengan cara yang sah, dengan cara yang benar. Coba sebutkan cara perpindahan harta yang sah seperti apa? Cara perpindahan harta yang sah seperti apa? Cara perpindahan harta yang sah seperti apa? Diwariskan, Ustaz. Satu, diwariskan. Penyebab adanya waris apa? Terjadinya perwarisan karena apa? Karena si pemilik harta meninggal dunia. Iya, karena si pemiliknya meninggal dunia. Lalu orang jadi menerima harta itu. Akibat seseorang meninggal, lalu ada orang lain memperoleh harta. Siapa yang berhak memperoleh warisan? Nah, itu barulah disebabkan hubungan nasab atau darah, hubungan perkawinan, ya kan? Atau hubungan maula, hubungan pemerdekaan. Nah, itulah timbullah hukum tentang perpindahan harta sebagai akibat dari makosid syariah, tujuan syariah melindungi kekayaan, maka melalui warisan. Apalagi perpindahan harta yang sah. Satu, warisan, tadi kan orang meninggal, hartanya pindah. Yang kedua, apa perpindahan harta yang sah? Transaksi jual. Yang kedua, mulai jual beli. Apa arti jual beli? Hakikat jual beli apa? Hakikat al-bai', hakikat jual beli apa? Perpindahan harta atau pertukaran harta dengan adanya penggantian. Itu namanya jual beli, ya kan? Hakikat jual beli itu kan perpindahan harta, tabadulil mal, kan? Mahal iwad. Yaitu
intiqalul milki bi audin. Pindahnya kepemilikan dengan adanya penggantian. Itu hakikat jual beli. Betul nggak? Antum punya tanah, ya kan? Orang lain punya uang, maka antum lepaskan kepemilikan tanah itu kepada orang lain diganti dengan uang. Namanya apa? Jual beli. Nah, maka jual beli itu hakikatnya adalah naklul milki bi'audin. Ma makna naklul milki bi'audin? Apa artinya naklul milki bi'audin? Yaitu memindahkan harta dengan adanya pengganti. Betul nggak? Sedangkan kalau memindahkan harta tanpa penggantian dari manusia, itu namanya sedekah, namanya zakat. Maka perpindahan harta ada yang diwariskan, ada yang dijual belikan, ada yang disedekahkan, dihibahkan, diwakafkan, dihadiahkan. Tuh. Itu tanpa pengganti dari manusia, tetapi mengharap penggantinya dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Ada juga pindahnya harta tidak untuk selamanya. Itu namanya disewakan. Itu namanya al-ijaroh. Menyewakan. Maka pengelolaan harta timbullah beragam caranya. Ada transaksi harta yang bersifat melepaskan kepemilikan. Maka melepaskan kepemilikan ada yang dengan mengganti, itulah jual beli. Ada yang tanpa mengganti, itulah hadiah, hibah, warisan, kemudian sedekah. Yang kedua, ada yang tidak melepaskan kepemilikan, tetapi melepaskan manfaat dengan adanya pengganti. Antum punya mobil, lalu manfaatnya untuk dikendarai. Antum berikan kepada tetangga untuk dikendarai menuju suatu tempat, tapi nggak diberikan mobilnya. Tapi diberikan manfaatnya dengan upah. Nanti bayar 100 atau 200 ribu. Namanya apa itu? Rental, Ustaz. Namanya rental, sewa menyewa. Bahasa fikihnya dong, fikih syariahnya apa namanya itu? Menyewakan, Ustaz ya? Sewa menyewa apa fikih syariahnya? Fikih ekonomi syariahnya apa tuh? Sewa menyewa. Apa Faiz? Sewa menyewa fikih syariahnya. Al-ijaroh. Karena ada al-bai, ada al-ijaroh. Jual beli ada yang sewa menyewa. Nanti ada wadiah, titip menitip kan. Maka dalam jual beli, dalam ijaroh itu ada transaksi-transaksi. Nah, itu namanya hibdul mal, ya. Hibdun nasl itu pernikahan. Nah, ada yang mencakup semuanya, di mana hibdun nasl, hibdul mal, hibdul akli, hibdun nafas, hibdudin itu butuh ada yang melindungi. Seperti adanya apa coba? Adanya kepemimpinan, adanya kekuasaan, adanya pemerintahan. Makanya kalau antum tanya, apa dalilnya kita harus punya negara, harus punya pemerintahan? Ada nggak dalilnya? Wahai orang beriman, buatlah negara. Wahai orang beriman, dirikanlah pemerintahan. Ada nggak? Ada, Ustadz. Nggak ada. Maka yang ada apanya? Kenapa kita wajib bernegara? Kita wajib berbangsa. Kita wajib berkepemimpinan. Kita wajib berorganisasi. Apa dasarnya? Itulah dasarnya disebut dengan maqasidus syariah. Ya. Kewajiban yang ditetapkan berdasarkan maqasid syariah, tujuan syariah. Karena tidak mungkin kita bisa menata kehidupan,
pribadi, keluarga, ekonomi, keselamatan jiwa, keselamatan harta, keselamatan agama, tanpa ada suatu sistem pemerintahan, suatu sistem kepemimpinan. Inilah yang disebut dengan makosidnya. Jadi kita berdalil dengan makosid, hukum yang muncul dari makosid. Maka untuk mewujudkan kepemimpinan harus orang musyawarah. Untuk musyawarah yang baik, nah maka harus ada mekanisme. Maka dibuatlah mekanisme dari masa ke masa. Di masa Abu Bakar berbeda, di masa Umar berbeda, di masa Utsman berbeda, masa Ali berbeda, masa Bani Umayyah berbeda, Abbasiyah berbeda, Turki Utsmaniyah berbeda. Sekarang kita berbeda. Saudi Arabia berbeda, Malaysia berbeda, Indonesia berbeda. Nah, pertanyaannya apakah perbedaan-perbedaan itu menurut syariah itu boleh atau tidak? Maka jawabannya apa? Jawabannya ya dibolehkan karena itu diperintahkan berdasarkan makosid syariah. Yang penting tujuannya tercapai. Bagaimana supaya masyarakat itu aman, tentram, terlindungi agamanya, harta bendanya, jiwanya. Bagaimanapun caranya. Ada yang mau kerajaan boleh, ada mau kesultanan boleh, ada mau republik boleh. Ada yang berdasarkan turun temurun, monarki konstitusional, mau federasi kayak Malaysia, atau mau sistem syuro musyawarah republik kayak Indonesia. Itu karena semuanya terkait dengan makosidnya, tujuannya. Tercapai tidak tujuannya. Walaupun dengan kerajaan, tapi tercapai, terlaksana syariat dengan baik, adil, makmur, aman, tentram, agama, jiwa, harta benda, terlindungi. Itu tercapai tujuannya, makosid syariahnya. Walaupun dengan sistem umpamanya namanya khilafah, tetapi tidak terlaksana, tujuan melindungi agama, melindungi harta benda, melindungi jiwa, tetap aja tidak terlaksana perintah agama. Nah, inilah kenapa Ustadz menegaskan kembali, karena ini sangat penting, sangat mendasar antum sebagai para mahasiswa STAI di Jakarta harus kuat dalam metodologi, ya. Makanya betapa banyak materi-materi yang bersifat metodologi diajarkan. Namun sayang sekarang suasananya masih sangat terbatas. Saya berharap mudah-mudahan mulai semester depan ya kita sudah bertahap tatap muka ya, agar pembimbingan kualitas dan penguasaan materi dari antum semua para mahasiswa bisa lebih sempurna, sehingga nanti memasuki semester 7, semester 8 mulai menulis skripsi itu mampu menulis skripsi dengan baik ya, dengan berkualitas. Nah, itu harapan Ustadz kepada antum semua. Baik, saya kira masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Giliran antum bertanya, setelah Ustadz tadi banyak bertanya pada antum. Tolong yang lain juga harus aktifkan ininya walaupun melalui Zoom. Kalau ini dibuka dulu kameranya, nanti difotokan sama antum kelasnya. Ada pertanyaan silakan. Ustaz, syariat sama nggak bisa dipisahkan atau gimana itu Ustaz? Apa? Syariat sama khilafah itu menyatu atau pisah itu Ustaz? Khilafah sama syariat. Ya, khilafah itu tidak berpisah dengan syariat. Manusia itu kan semuanya khalifah. Hanya ada khalifah. Khilafah itu kan sistemnya, khalifah itu orangnya, ya kan? Yes, manusia itu semuanya khalifah di muka bumi. Cuma ada yang jadi khalifahnya bener, ada yang khalifahnya kagak bener. Amerika khalifah bukan di muka bumi. Rusia khalifah bukan di muka bumi. Cina khalifah semua. Kan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Ini jahilun menjadi khalifah. Tetapi karena mereka tidak melaksanakan
berdasarkan hukum agama Allah nggak bisa disebut khilafah, ya kan? Walaupun mereka khalifah, tapi sistemnya tidak khilafah. Karena khilafah itu berdasarkan syariah. Maka mau caranya kerajaan, mau caranya republik, mau caranya federasi, asal hukum-hukum agama Allah dilaksanakan itu namanya khilafah gitu. Ya. Khilafah dengan syariah yang menyatu. Di mana syariah ditetapkan itulah khilafah. Ya. Kalau syariah tidak diterapkan belum jadi khilafah. Maka syariah dilaksanakan di negara manapun. Itu telah menjadi negara khilafah. Tapi dalam konsep teman-teman di HTI, nah khilafah itu adalah imperium. Seperti imperium Romawi, imperium Persia. Jadi satu negara menaklukkan negara-negara lain harus digabung. Nah, inilah konsep yang kontroversial. Itu bukan menuju kepada kandungannya syariah, tapi menunjukkan pada sistemnya menguasai negara-negara lain. Inilah yang ditentang oleh banyak negeri muslim. Karena konsep khilafah seperti itu berarti membatalkan negara-negara yang ada. Berarti negara Arab Saudi walaupun ada karena kerajaan, walaupun melaksanakan hukum Islam, hukum Al-Quran hadis dianggap togut, dianggap kufur karena sistemnya tidak imperium, tidak mendunia. Nah, ini beda lagi itu konsepnya. Itu pemahaman konsep khilafah ala Hizbut Tahrir yang dikembangkan di negara, sehingga dia tidak mau mengakui negeri muslim. Saudi dianggap belum khilafah. Bahkan Afghanistan sekarang yang menerapkan hukum Islam pun dianggap bukan khilafah juga karena belum jadi imperium. Itu persoalannya. Kalau syariat itu harus dilaksanakan oleh setiap muslim sesuai dengan tingkat kewajibannya. Antum di keluarga telah melaksanakan syariah Islam menurut kemampuan keluarga, menikah, berkeluarga, berumah tangga sesuai Islam, sudah khilafah Islam di keluarga antum. Ya. Gitu, di kampung antum, di wilayah antum, di negara. Cuma ada yang sudah sempurna syariat Islamnya seperti di Saudi, di Afghanistan, di Pakistan, di beberapa negeri yang lain. Ada yang masih kurang pelaksanaan syariatnya, masih banyak yang belum berdasarkan Islam, tapi sudah banyak juga yang berdasarkan Islamnya, seperti Indonesia, Mesir, Sudan, Bangladesh, ya, Turki. Nah, ini semuanya sudah melaksanakan syariat Islam, tapi ada bagian-bagian yang belum, terutama tentang hukum pidana. Karena hukum pidana itu terkaitnya dengan muslim dan non-muslim. Itulah yang menyebabkan banyak negeri muslim belum melaksanakan pidana Islam. Ada lagi yang lain? Saya Ustaz. Ya, gimana Riku? Kalau begini Ustaz, kan kita misalkan belajar atau bekerja ya di suatu tempat, lalu tinggal di tempat sana. Ketika kita sholat subuh ternyata di masjid sana melakukan qunut, ternyata ada satu masjid gitu. Ya. Ya kan, bagaimana gitu kita maksudnya ikut imam saja mengangkat tangan atau bagaimana, atau lebih baik sholat sendiri, bagaimana Ustaz? Nah, itu kan masalah hukum berjamaah dengan madhab yang berbeda, ya. Kalau kita menghadapi suatu jamaah masjid, imamnya berbeda, makmumnya berbeda, hanya karena perbedaan-perbedaan fikih, madhab, furu'iyah, itu tidak boleh menyebabkan orang jadi meninggalkan berjamaah.
boleh meninggalkan berjamaah itu kalau pelaksanaan sholatnya bid'ah dalam pengertian bid'ah dolalah, bid'ah mukafaroh. Kalau kunut itu kan bid'ah khilafiyah namanya, bid'ah yang diperselisihkan, dibid'ahkan oleh sebagian ulama, disunahkan oleh sebagian ulama, itu namanya bid'ah khilafiyah karena ada perbedaan penafsiran dalil. Maka tidak menyebabkan masalah batal dan tidak batal sholat, baik dan buruk sholat. Karena itu tidak boleh meninggalkan berjamaah karena perbedaan yang kunut dan yang tidak. Tetap harus berjamaah. Tidak boleh sendirian karena ada orang kunut atau yang suka kunut jadi sholat sendiri karena tidak kunut. Karena itu bid'ahnya khilafiyah. Dalilnya ada tapi perbedaan penafsiran, penempatan. Yang kedua itu bukan masalah rukun dan wajib sholat. Kalau perbedaan dalam masalah rukun wajib sholat, baru orang boleh meninggalkan. Umpamanya orang sholat maghribnya cuma 2 rakaat, itu harus meninggalkan berjamaah. Atau orang sholatnya itu tidak pernah takbiratul ihram, tidak pernah tasyahud awal, tidak ruku. Nah itu baru, itu namanya menyelisihi sunnah yang prinsip, bukan ikhtilaf. Itu sesat namanya. Nah kita terkadang menyamakan antara yang kesesat dengan yang khilafiyah. Yang kedua, dalam menyikapi yang berbeda di dalam sholat jamaah, ya silakan tiap orang berpegang kepada apa yang diyakini. Kalau kita yakin bahwa kunut subuh itu bukan itu yang dimaksud, tapi kunut nawazil. Maka ketika imamnya membaca doa mengangkat tangan, dia tidak perlu ikut mengangkat tangan. Ya kan? Dia berdiam saja, mengikuti. Kalau mengenai hadis yang menyelisihi imam gimana, Ustaz? Kalau berdiri tidak mengangkat tangan menyelisihi imam, enggak menyelisihi. Karena kalau masalah mengangkat tangan itu jangankan dalam doa kunut. Dalam takbiratul ihram, takbir intikol, kemudian itu saja para ulama udah ikhtilaf. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Madhab Ja'fari itu ngangkat tangan takbiratul ihram Allahu Akbar. Tapi nggak pernah meletakkan di dada. Dia ke bawah aja. Menggantung irsal. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i Allah Akbar bersedekap ke dada. Nah, apakah orang yang bermadzhab Hanafi umpamanya karena yakin hadisnya dhaif meletakkan tangan di dada menurut versi mereka, lalu tidak bisa berjamaah dengan madzhab Hambali karena harus bersedekap? Ya, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali berkeyakinan sahih hadis sedekap Allahu Akbar, dia bersedekap di dada. Sedangkan madzhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat hadisnya dhaif, dia tidak bersedekap ke bawah. Nah, apakah nggak sah berjamaah? Ya, sah berjamaahnya. Yang tidak sah itu kalau imamnya berdiri, makmumnya ruku. Kalau imamnya ruku, makmumnya i'tidal. Nah, itu baru menyelisihi imam dalam berjamaah. Tapi kalau menyelisihi dalam pengertian perbedaan pendapat furu'iyah dalam cabang, itu tidak membatalkan sholat dan tidak menggugurkan sholatnya imam dengan makmum. Inna maju ilal imam yu'tamma bih, tidak gugur. Imamnya biasa meyakini bahwa membaca Fatihah itu langsung alhamdulillah, basmalahnya disirkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah orang yang di belakangnya lalu tidak sah berjamaahnya sehingga dia harus menambah rakaat karena kurang basmalah? Kan tidak. Karena itu masalah khilafiyahnya, bukan masalah rukun pokoknya. Karena membaca Fatihah itu ikhtilaf apakah dari basmalah atau dari alhamdulillah. Hasan umpamanya menganggap bismillah bukan ayat Al-Quran, bukan surah ayat Fatihah, tapi ayat Fatihah dimulai di alhamdulillah. Nah, seperti dalam tafsir Al-Furqan. Tapi apa kita jadi membatalkan pendapat Hasan gitu? Ya itu pendapat beliau, kita tetap membaca dari basmalah. Nah, jadi itu harus dibedakan antara khilafiyah dengan bid'ah mukaffaroh yang menyebabkan orang kufur atau bid'ah mufassaqah. Baik, satu. Ya. Boleh satu lagi, Sat? Ya, apa? Mengenai mengangkat tangan ketika berdoa secara umum. Jadi maksudnya ketika mau berdoa mengangkat tangan secara umum gitu, mau berdoa apa aja gitu, termasuk kita punya hajah gitu langsung berdoa mengangkat tangan. Mengenai ini Sat, dalilnya ketika yang hadis innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiba, langsung ada orang yang berdoa wa rafa'a yadahu
Kan si orang itu mengangkat tangannya gitu. Jadi yang berpendapat mengangkat tangan ketika berdoa secara umum itu di antara pendapatnya dalilnya. Atau dalilnya hadis-hadis itu, Ustaz. Betul. Nah, itu mengangkat Bagaimana, tangan. Iya, hadis mengangkat tangan itu ada yang sepakat sahihnya, ada yang sepakat dhaifnya, diikhtilafkan, termasuk innallaha hayyun karimun. Idza da'a rafa'a yadayhi. Allah Maha Pemalu kalau orang berdoa mengangkat tangan gak dikabulkan. Itu harinya kan ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Maka karena perbedaan penilaian, berbeda pengamalan. Berbeda istinbat hukumnya. Maka ada yang tidak pernah ngangkat sama sekali. Seolah-olah ngangkat tangan itu adalah terlarang atau bid'ah. Sebaliknya selalu mengangkat tangan segala sesuatu. Nah, maka yang tawasud adalah mana yang dicontohkan mengangkat tangan, mana yang tidak. Umpamanya berdoa pada wudhu pun ada hadis mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Nah, maka orang ada yang mengamalkan yang mana, kan gitu. Begitu pula ada orang berdoa ketika mendoakan orang lain, mengangkat tangan, ada yang tidak. Mendoakan mayat itu ketika menengok sakit atau wafat atau di kuburan, itu juga sama, riwayat-riwayatnya berbeda-beda. Maka yang berbeda itu adalah penafsiran, itu disebut dengan khilafiyah. Maka ketika terjadi khilafiyah, orang memilih mana dalil yang lebih kuat dan lebih rojih menurutnya, dan mana pengamalan yang lebih kuat, lebih rojih. Maka bisa saja suatu saat berubah pendapat itu, pemahaman itu, sesuai dengan pendalaman kepada dalil. Nah, karena itulah perbedaan ikhtilaf dalam fikih nggak boleh dihukumkan bid'ah. Karena kalau dihukumkan bid'ah, ternyata suatu diselidiki, oh ternyata itu yang benar, kita pindah ke sana. Berarti kita pindah dari sunnah ke bid'ah. Nah, padahal hanya masalah pendapat yang rojih dan yang marjuh. Mana yang lebih kuat, mana yang kita anggap lemah. Yang kita anggap lemah belum tentu itu yang lebih dhaif atau yang lebih lemah menurut sebenarnya, tetapi menurut penilaian setiap mujtahid. Itulah sebabnya maka ijtihad di dalam memilih yang lebih sahih tidak pernah berakhir. Terus maka orang pegang mana yang dia imani, dia yakini berdasar ilmu, tanpa dia menjaz atau menghukumi orang lain, kecuali masalah-masalah yang jelas tidak ada dalilnya atau jelas menyelisihi dalil. Maka itu para ulama atau para ahli hukum, para ahli hadis sepakat tentang kebid'ahannya. Nah, maka ini yang harus dibedakan. Maka sekali lagi perbedaan dalam ikhtilaf orang dalam sholat berdoanya, ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan, ada yang meletakkan di dada, ada yang diletakkan di dada, itu biasa. Ada yang menggerakkan telunjuk, ada yang tidak menggerakkan telunjuk. Tapi pokok-pokok dari sholat semuanya sama. Nah, jangan sampai yang sama yang disepakati, yang rukun itu terkalahkan oleh hal-hal yang diikhtilafkan, yang tidak mengganggu kepada kesahihan dan kesempurnaan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini dulu ya, karena antum juga akan masuk materi yang lain. Semoga semoga kita dapat mendapat ilmu dan manfaat dari pertemuan kita. Dan saya minta senantiasa dicatat, dihafal, walaupun kita belum bisa tatap muka, materi-materi jangan sampai menguap begitu saja karena alasan kita tidak tatap muka. Tetap proses pembelajaran kita harus diusahakan maksimal. Demikian ya. Jazakumullah khairan katsira. Allahu yakhudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo Kang Arwan. Kalau Ustadz DJ beda ya ngejelasinnya ya. Ya maksudnya enak gitu. Kalau Ustadz DJ ngomongnya santai.